Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dwi Arianto. Video ini merupakan video part 2 kelanjutan dari trip dengan menggunakan bus EK Tim Bandung dari kota Semarang menuju kota Bandung. Pada video part 1 sudah saya jelaskan tentang tarif tiket ini, terus bagaimana servis makan dari bus ini, fasilitas-fasilitas yang ada di dalam bus ini, serta interior maupun eksterior dari bus ini. Bagi teman-teman yang belum nonton video part 1, silakan ditonton terlebih dahulu. Link video part 1 ada di deskripsi video ini, atau kalian bisa klik link kanan atas yang ada di video ini. Jangan lupa juga untuk selalu dukung channel saya agar saya dapat berkembang memberikan informasi yang informatif seputar dunia transportasi dengan cara klik subscribe, share, like, dan komen. Selamat menonton teman-teman. Pada video part 1, perjalanan dimulai dari kota Semarang sampai dengan kota Tegal. Nah, pada video part 2 kali ini, perjalanan akan saya mulai dari kota Tegal, tepatnya dari terminal bus Tegal sampai dengan tujuan akhir dari bus ini, yaitu Terminal Cicahem Kota Bandung. Pada video part 2 kali ini, saya akan mengulas rute mana saja yang akan dilalui bus ini, apakah melalui tol kembali atau melewati jalur arteri, terus berapa lama waktu tempuh dari bus ini, dan satu lagi, kenapa bus ini dijuluki EK Trans Jawa tetapi masih melewati jalur Pantura atau jalur arteri. Semua itu akan saya ulas lengkap pada video kali ini. Pokoknya tonton terus saja video ini sampai selesai ya. Jam 22:45 bus diberangkatkan kembali dari terminal Tegal setelah berhenti kurang lebih sekitar 3 menit untuk aktivitas turun penumpang dan naik penumpang yang sudah pesan tiket di agen EK Terminal Tegal. Oh ya, untuk info agen sendiri dan alamat agen maupun tarif itu sudah saya ulas di video part 1 ya. Jadi bagi para teman-teman yang ingin cari info tentang berapa harga tiketnya dan nomor agennya berapa maupun alamat agen, silahkan tonton saja di video part 1 karena sudah saya ulas pada video part 1. Jam 22:52 bus sudah memasuki di wilayah Kabupaten Brebes. Saat ini bus sedang melintasi di Jalan Gajah Mada Kabupaten Brebes. Di jalan ini juga dekat dengan gerbang tol Brebes Timur ya. Aku kira bus akan masuk di gerbang tol Brebes Timur, namun dugaan saya ternyata tidak. Bus lanjut perjalanan menuju pusat kota Brebes melalui jalur Pantura. Jadi dari kota Tegal tadi sampai kota Brebes itu masih melalui jalur Pantura ya. Karena dari tadi ada beberapa penumpang juga sih. Saat lepas Tegal itu masuk Brebes ini juga ada beberapa penumpang yang turun juga. Solo mesti 4.000 tekan kalau ini sing ngadeg kok. Jam terakhir lho. BP-ne Solo to iso 4.000. Cilik-cilikane 2.000. Akhir nih. Mungkin dilalah ya kayak sepi ya. Jadi ini selo-selone lah ini. Selo-selone ketu iki kok. Mungkin arek anu nyet 3.000. Iya. Nah, ngeri tenan kok. Cirebon. Cirebon. Kang siji Cirebon loro. Oh, wis langsung Bandung. malam Senin mas. Seneng kula nek Sabtu kok.
Setelah melewati wilayah Kabupaten Brebes, kali ini bus sudah memasuki di wilayah Kabupaten Cirebon pada jam 23:51, tepatnya di daerah Japuralor, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Jadi dari awal video tadi, dari Tegal itu sampai dengan Cirebon itu bus masih melewati jalur Pantura ya, karena menyesuaikan titik penumpang yang turun. Tadi dari Tegal terus Brebes itu ada yang turun juga penumpangnya, dan ini nanti masih ada yang turun juga di wilayah kota Cirebon. Enggak buka HP Plus enggak. Iya iya. Ya kok kabar apa Mas? Oke. Kerjane kene berapa jam? Kok absen? Jane enak. Jane enak. Macam mata-mata tetep enak. Setelah menurunkan beberapa penumpang di sekitaran Terminal Harjamukti, bus melanjutkan perjalanan menuju tujuan akhir di Kota Bandung. Saat ini bus sudah berada di Jalan Raya Plumbon, Palimanan pada jam 00:22. Sepanjang jalan Cirebon ini juga udah nggak menaikkan penumpang lagi sih. Jadi terakhir menaikkan penumpang tadi itu hanya di agen Terminal Tegal saja. Dan di dekat Jalan Raya Plumbon Palimanan ini juga terdapat gerbang tol Plumbon. Namun aku kurang tahu bus ini akan masuk ke dalam tol apa tetap lewat jalan Pantura. Asli penuh teka-teki kalau naik bus ini. Rutenya itu teka-teki ya, naik tol atau Pantura itu benar-benar nggak bisa diprediksi. Dan ternyata bus masih melanjutkan perjalanan via Pantura. Karena ada beberapa penumpang yang turun di daerah Palimanan, bus pun masih berada di jalur Pantura, tepatnya di Jalan Raya Palimanan pada jam 00:30 atau jam setengah 1 malam. Ini benar-benar liga malam Senin, tidak seperti biasanya ya. Karena benar-benar dari tadi itu jarang sekali naik tol. Terakhir naik tol itu ya cuma dari Batang sampai Pemalang itu. Lepas Pemalang sampai dengan Palimanan ini bus masih melewati jalur Pantura. Ya sedikit kerinduan jalur Pantura terobati dengan naik bus ini, karena jarang-jarang sekali liga malam Senin seperti ini melewati jalur Pantura. Lagi-lagi tepaan saya bus ini akan masuk di tol Palimanan pun meleset. Kali ini bus sudah berada di wilayah Majalengka pada jam 00:50. Saat ini bus berada di sekitaran Jalan Raya Cirebon Majalengka ya ini ya, tepatnya di daerah Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Di daerah ini juga terdapat gerbang tol Sumberjaya, namun bus tetap melanjutkan perjalanan via arteri menuju tujuan akhir yaitu di Kota Bandung. Ya, empuk Mas lek iku.
Jam 1:15 bus sudah memasuki di wilayah Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka. Barusan juga ada penumpang yang turun di daerah Kadipaten ini. Ya mungkin karena faktor itu juga jadi bus melewati jalur arteri saja. Karena menurut aku kalau lewat jalan tol itu malah tanggung, jadi muter-muter lebih jauh juga. Selain itu kan juga meminimalkan biaya operasional jalan juga. Jam 1:39 bus sudah memasuki di wilayah Kabupaten Sumedang. Tepatnya saat ini bus berada di daerah Padanaan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang. Jalan ini merupakan jalan utama lintas Cirebon Bandung ya. Jadi teman-teman mau naik bus apapun itu pasti melewati jalan ini. Karena sampai saat ini itu belum ada jalan tol yang menghubungkan dari Cirebon menuju Bandung, itu belum ada ya untuk sampai saat ini. Jadi mau naik bus apapun kalau via jalur utara itu pasti melewati jalan ini. Jalan ini sendiri itu lebarnya nggak terlalu lebar banget ya. Selain itu lalu lintasnya itu juga lumayan padat. Saat dini hari ini aku melakukan trip, mayoritas yang lewat itu kendaraan muatan berat ya, jadi agak padat merayap lalu lintasnya. Karena mau nyalip pun juga harus benar-benar cari celah yang saat sepi, karena lebar jalan ini tuh nggak terlalu lebar banget. Selain itu penerangannya juga minim sekali ya. Seperti inilah kondisi lalu lintas pada saat aku melakukan trip itu sekitar 1:30 pagi itu. Jalannya cukup padat merayap dan driver pun harus hati-hati kalau saat menyalip kendaraan yang ada di depan saat melintasi di jalan ini. Medan jalan di ruas jalan yang saat ini aku lalui, terutama saat memasuki di wilayah Kabupaten Sumedang ini, menurut aku cukup berat ya medannya ya. Karena di jalan ini tuh banyak sekali tikungan tajam maupun tanjakan dan turunan. Kadang itu malah tanjakan atau turunan beserta dengan tikungan yang tajam ya. Jadi harus ekstra hati-hati saat melewati jalan ini. Namun apabila teman-teman melakukan perjalanan melewati jalan ini saat sore atau pagi atau siang hari, teman-teman akan disuguhi pemandangan alam yang menurutku sangat oke lah, sangat indah dan nggak membosankan. Karena aku pribadi itu lebih seneng menikmati perjalanan via jalan arteri seperti ini daripada jalan tol yang menurutku itu kadang agak membosankan kalau lewat jalan tol terus. Pahala tak kira Nusantara ini. Saya pikir rada ngoyo. Lho, Bu. Ya kerjane rada suwi. Tuh, Mas. Saya mang pepe ngene delok prai. Seneng lah rada ngoyo, berarti semangat. Bang Bebe Bre. Jam 2:19 bus sudah memasuki di pusat kota Sumedang, tepatnya di Bundaran Alam Sari, Kabupaten Sumedang.
Nggak jauh dari bundaran ini tuh juga terdapat terminal bus Sumedang ya teman-teman. Ini kalau lewat pada siang hari atau sore hari, jalan ini tuh agak padat karena jalan ini merupakan salah satu dari pusat perekonomian yang ada di kota Sumedang. Oh ya teman-teman, habis ini akan aku jelasin kenapa bus EK yang aku naik ini kan ada tagline-nya EK Trans Jawa, dan kenapa bus ini kok masih lewat Pantura, nggak full tol Trans Jawa seperti bus-bus akap lainnya. Untuk informasi lebih jelasnya akan aku jelasin pada part video berikutnya. Pokoknya tonton terus video ini sampai habis ya. Jam 2:22 bus memasuki di ruas tol Cisumdawu. Sebelum aku jelasin kenapa bus EK dengan tagline Trans Jawa kok masih lewat Pantura, aku singgung sedikit tentang ruas tol ini ya. Tol Cisumdawu sendiri merupakan kepanjangan dari Cilenyi, Sumedang, Dawuan. Untuk sementara, ruas tol yang terhubung itu baru Cilenyi sampai dengan Sumedang maupun sebaliknya. Nantinya, tol ini akan terkoneksi langsung dengan tol Cipali. Jadi itu terhubung antara Cilenyi, Sumedang sampai dengan Dawuan ya. Namun untuk saat ini baru Sumedang sampai dengan Cilenyi saja yang sudah terkoneksi. Adapun tol ini sendiri baru diresmikan itu beberapa bulan yang lalu ya, belum lama banget lah. Dahulu sebelum adanya ruas tol Cisumdawu, bus itu masih melewati di daerah Cadas Pangeran. Daerah tersebut sangat terkenal dengan medannya yang sangat lumayan berat ya, karena banyak sekali tanjakan, turunan maupun tikungan yang tajam. Untuk lebar jalan di daerah Cadas Pangeran sendiri itu juga sempit ya, nggak terlalu lebar, jadi memakan waktu yang lumayan juga. Namun dengan adanya ruas tol Cisumdawu ini dapat memperpangkas waktu tempuh, terutama dari Sumedang menuju Bandung itu kurang lebih nggak sampai 1 jam itu sampai. Kalau lewat Cadas Pangeran itu bisa lebih dari 1 jam itu baru sampai. Oke teman-teman, sambil menikmati perjalanan di ruas tol Cisumdawu, saat ini sedang melewati salah satu ikonik dari tol Cisumdawu ya, yaitu Twin Tunnel Cisumdawu atau terowongan Cisumdawu yang viral pada akhir-akhir ini. Akan saya jelasin dikit kenapa bus EK kok masih lewat jalur Pantura ya. Jadi begini teman-teman, karena bus EK sendiri itu kan kelasnya patas ya, tarifnya pun parsial, enggak tarif flat. Dan untuk tolnya sendiri itu mendapatkan jatah ya teman-teman. Jadi biaya tol itu enggak semuanya diganti oleh kantor. Untuk biaya tolnya sendiri itu hanya 800.000 dalam satu perjalanan pulang pergi ya, enggak satu dari Surabaya ke Bandung itu enggak, tapi dalam satu PP itu hanya 800.000. Dan apabila melewati tol terus pulang pergi Surabaya Bandung dan Bandung Surabaya full Trans Jawa itu akan memakan biaya yang jelas lebih dari 800.000. Nah kalau biayanya lebih dari 800.000, yang jelas krunya itu akan menomboki kekurangannya dari 800. Misalkan tolnya itu habis 1.200.000, nah berarti kru itu harus menomboki 400.000 dari anggaran yang disediakan oleh perusahaan itu hanya 800.000. Nah maka dari itu para kru pun menyiasati masuk tol dan keluar tol ya, harap dimaklumi juga karena kelas bus ini pun juga kelas patas. Dan komisi yang diberikan atau gaji yang diberikan kepada kru itu sistemnya itu premi atau persentase ya. Jadi nggak ada gaji tetap segini tuh, nggak ada, dari persentase. Apabila bus itu full melewati tol dan penumpangnya nggak penuh, yang jelas krunya sendiri yang akan rugi. Nah maka dari itu walaupun dengan tagline Trans Jawa, bus ini tetap harus keluar masuk tol untuk mencari penumpang. Karena analogikanya apabila penumpangnya banyak kan
apa itu setorannya kan lebih banyak dan komisi yang diberikan kepada kru kan juga lebih banyak. Apabila kalau lewat tol terus penumpangnya nggak ada kan juga kru yang rugi, karena mereka kan yang jelas akan nombok untuk operasional tol. Selain itu premi atau komisi yang didapatkan kan juga lebih sedikit, karena kalau lewat jalan tol terus otomatis kan juga kru nggak bisa ambil penumpang saat berada di jalan tol. Ya kurang lebih garis besarnya seperti itulah. Nah itu teman-teman sedikit opini pribadi dari aku. Info tersebut aku dapatkan dari salah satu kru ya teman-teman. Dan saat ini pada jam 3:06 bus sudah memasuki di wilayah kota Bandung, tepatnya di sekitaran Pasar Ujung Berung. Menurut aku pribadi bus ini masih recommended sih, walaupun dia naik turun tol nggak seperti bus-bus malam yang lain. Waktu tempuhnya masih bisa diandalin lah, hanya sekitar 9 jam dari kota Semarang menuju Bandung. Dan bus ini sendiri terkenal satset lah, walaupun lewat jalur Pantura itu cara overtake-nya itu halus, dan tahu sendirilah bus Jawa Timur itu terkenal lebih satset. Jam 3:14 bus sudah memasuki di Terminal Cicahem, Kota Bandung. Bagi teman-teman yang pernah naik bus ini, silahkan ceritakan perjalanan kalian ya, gimana pengalaman kalian saat naik bus EK ini, khususnya bis EK tim Bandung. Sekian trip report kali ini. Jangan lupa untuk ditonton juga trip report part 1 dari perjalanan aku naik bus EK tim Bandung ini ya. Link video ada di deskripsi video ini, atau kalian bisa klik link yang ada di kanan atas video ini. Sekian trip report kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen ya teman-teman. Sampai jumpa di trip report selanjutnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.